Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Lutfia Azahra dengan NIM A221200059. Saya dari kelas B Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Tadulako. Nah, di video kali ini saya akan membahas 4 materi sekaligus. Yang pertama ada materi tentang hierarki sosial, daerah teritorial, dan interaksinya. Kemudian yang kedua ada komunitas, dan yang ketiga ada komunitas dan suksesi, dan yang keempat ada ekoenergetika. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hierarki sosial, daerah teritorial, dan interaksinya. Nah, hierarki sosial adalah hubungan seperangkat individu yang agresif dan mereka yang patut secara terus-menerus yang terjadi di antara hewan-hewan tersebut. Umumnya primata termasuk manusia menghabiskan hidup mereka dalam kelompok sosial yang besar atau biasa disebut masyarakat. Individu dalam masyarakat tersebut memiliki pola atau bentuk-bentuk interaksi sosial. Khususnya pada primata terdapat beberapa variasi dalam komposisi kelompok sosial. Satu spesies primata dibatasi hanya untuk salah satu dari 6 pola dasar sebagai berikut. Nah, yang pertama ada betina tunggal dan keturunannya. Kemudian yang kedua ada monogami. Yang ketiga ada polyandrous. Dan yang keempat ada jantan tunggal dan kelompok betina. Yang kelima ada multimale dan multifemale kelompok. Dan yang keenam ada visi-fusi masyarakat. Nah, yang pertama itu betina tunggal dan keturunannya. Interaksi sosial ini terjadi pada makaka mulata atau gerombolan monyet rhesus terdiri atas campuran jantan dan betina. Gerombolan ini dapat terdiri hingga 180 ekor monyet, tetapi rata-rata jumlahnya 20 ekor. Monyet betina dapat lebih banyak jumlahnya dibandingkan monyet jantan dengan rasio 4:1. Hierarki sosialnya juga bersifat matriarkal, peringkatnya tergantung pada betina dan memimpin. Pemeliharaan atas monyet-monyet muda dan tugas-tugas pengawasan wilayah dibagi di antara rombongan. Sementara monyet-monyet betina biasanya hidup damai, jantannya biasanya sering ribut di antara mereka sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada monogami. Nah, interaksi sosial ini terjadi pada kelompok primata Presbytis comata, yaitu merupakan jenis lutung surili yang memiliki kelompok relatif kecil bila dibandingkan dengan jenis lutung lainnya. Jumlah individu dalam kelompok antara 7-12 ekor. Sistem perkawinan multimale tetapi monogaminya dengan 1 ekor jantan dan kelompok. Kemudian yang ketiga ada polyandrous. Monyet-monyet terkecil dunia baru, marmoset dan tamarins membentuk baik monogami dan polyandrous unit keluarga. Mereka umumnya mulai dengan sepasang kawin monogami, kemudian seorang pria dewasa kedua mungkin bergabung dengan keluarga dan membantu dalam membesarkan anak. Kemudian yang keempat ada jantan tunggal dan kelompok betina. Hierarki sosial jantan tunggal dan kelompok betina ini dimiliki oleh kelompok gorila. Seiring waktu, gorila jantan akan tumbuh dan memiliki tubuh yang lebih besar daripada betina, sehingga menjadi lebih dominan daripada gorila betina. Setelah mendominasi betina, maka sistem hierarki sesama jantan ditentukan oleh usia, ukuran tubuh, kekuatan, dan kemampuan berkelahi. Jantan dengan peringkat teratas disebut jantan dominan atau silkbird, atau jantan dominan dalam suatu kelompok. Yang kelima, multimale dan multifemale kelompok. Interaksi sosial ini terjadi pada spesies Macaca fascicularis. Monyet ekor panjang hidup dalam grup dengan sistem multimale atau multifemale yang terdiri dari 6-58 individu. Sistem hierarki di dalam grup berdasarkan sistem matrilineal. Monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis ini merupakan salah satu jenis yang banyak melakukan interaksi sosial yang melibatkan individu-individu anggota kelompok sosial. Tingkatan umur dan jenis kelamin juga menentukan perilaku sosial yang dilakukan oleh masing-masing individu. Yang keenam ada visi-fusi masyarakat. Interaksi sosial ini dimiliki oleh kelompok primata simpanse. Mereka memiliki hubungan relasi sosial yang kuat, maka senang hidup mereka berkelompok sesuai dengan kekerabatan. Ini mirip dengan sifat manusia.
Bedanya dalam hidup berkelompok, simpanse menganut azas egaliter, di mana tidak ada pemimpin atau hierarki kekuasaan. Nah, selanjutnya pengertian daerah teritorial serta interaksinya. Teritorial adalah suatu tempat di mana hewan-hewan yang berada dalam daerah jelajah ingin menguasai tempat dari seluruh atau sebagian daerah jelajah untuk spesiesnya sendiri. Umumnya mereka berkumpul pada tempat kekuasaannya, misalnya dalam sarang ataupun liang. Tingkah laku teritori ini berfungsi untuk memisahkan spesiesnya dari spesies yang lain, sehingga mereka dapat terhindar dari kompetisi dari spesies lain dan dapat berkembang biak dengan baik. Nah, kemudian ada tipe-tipe teritori. Nah, tipe-tipe teritori ini dibedakan atas dasar lamanya tiap-tiap hewan yang mempertahankannya, yaitu ada beberapa tipe teritori. Yang pertama ada breeding territory, yang kedua ada mating and nesting territory, dan yang ketiga ada feeding territory. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pertahanan teritori. Semua hewan membentuk teritori sebagai tempat hidup mereka. Pemilik dari tiap teritori ini harus mempertahankan wilayahnya dari serangan pengacau. Di awal pembentukan teritori ini akan banyak konflik yang terjadi antara jenis satu dengan yang lain, misalnya burung, katak, dan serangga. Biasanya mempertahankan wilayah teritorinya dengan cara bernyanyi dari beberapa titik. Nah, kemudian ada interaksi sosial. Antara populasi yang satu dengan populasi lain selalu terjadi interaksi secara langsung atau tidak langsung dalam komunitasnya. Contoh interaksi antar populasi yaitu yang pertama ada alelopati. Nah, alelopati ini merupakan interaksi antar populasi bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Kemudian kompetisi. Nah, kompetisi ini merupakan interaksi antar populasi bila antar populasi terdapat kepentingan yang sama sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Nah, kemudian ada simbiosis. Nah, simbiosis ini adalah interaksi yang sangat erat antar individu dan lain jenis. Simbiosis ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Di antaranya yaitu yang pertama ada simbiosis mutualisme, kemudian yang kedua simbiosis parasitisme. Nah, kemudian yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu komunitas. Pengertian komunitas yaitu ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas ini memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Komunitas ialah beberapa kelompok makhluk hidup yang bersama-sama dalam suatu tempat yang bersamaan. Misalnya populasi semut, populasi kutu daun, dan pohon tempat mereka hidup membentuk suatu masyarakat atau suatu komunitas. Nah, karakteristik komunitas. Karakteristik komunitas terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada keanekaragaman hayati, kemudian yang kedua struktur dan bentuk pertumbuhan, kelimpahan relatif, dan struktur trofik. Macam-macam komunitas. Di alam terdapat bermacam-macam komunitas yang secara garis besar dapat dibagi di dalam 2 bagian, yaitu yang pertama komunitas akuatik. Komunitas ini misalnya yang terdapat di laut, di danau, di sungai, di parit, atau di kolam. Kemudian yang kedua ada komunitas terestrial, yaitu kelompok organisme yang terdapat di pekarangan. Kemudian di dalam komunitas ini dia terdapat dominansi dan predominansi. Dominansi merupakan pengendalian nisbi yang diterapkan makhluk hidup atas komposisi spesies dalam komunitasnya. Spesies dominan adalah spesies yang secara ekologik sangat berhasil dan yang mampu menentukan kondisi yang diperlukan untuk pertumbuhannya, atau spesies yang paling berpengaruh dan yang mampu dari jumlah maupun aktivitas dalam komunitas. Nah, kemudian ada struktur komunitas. Struktur komunitas ini dapat dibedakan menjadi struktur fisik dan struktur biologi. Struktur fisik ini merupakan struktur yang tampak pada komunitas itu bila mana komunitas itu diamati atau dikunjungi. Sedangkan struktur biologi meliputi komposisi spesies, perubahan tempur dalam komunitas, dan hubungan antar spesies dalam suatu komunitas.
Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu komunitas suksesi. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai tentang komunitas, jadi pada materi ini saya lebih menjelaskan tentang apa itu suksesi. Nah, suksesi ini yaitu keanekaragaman ekosistem akan menciptakan keanekaragaman bentuk dan keragaman budaya. Pusat keragaman hayati terkaya di dunia ada di Indonesia. Suksesi ekologi adalah suatu konsep yang mendasar dalam ekologi, yang merujuk pada perubahan-perubahan berangkai dalam struktur dan komposisi suatu komunitas ekologi. Suksesi adalah perubahan komunitas secara bertahap tanpa campur tangan manusia dalam kurun waktu tertentu. Nah, kemudian kita masuk ke tipe-tipe suksesi. Menurut Muller pada tahun 1974, suksesi ada dua macam, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Perbedaan dua tipe suksesi ini terletak pada kondisi habitat awal proses terjadinya suksesi. Suksesi primer. Suksesi primer merupakan suatu tahapan perubahan komunitas sebiotik ke komunitas biotik lain, yang dimulai dengan kehadiran tumbuhan pioner di suatu tempat berbatu yang belum pernah dijumpai adanya komunitas biotik tersebut sebelumnya. Kemudian menjadi ekosistem hutan klimaks atau klimaks forest ekosistem. Kemudian suksesi sekunder. Suksesi sekunder terjadi apabila suatu suksesi normal atau ekosistem alami terganggu atau dirusak. Kebakaran, perladangan, penebangan secara selektif, pengembalaan, dan banjir adalah contoh kegiatan manusia yang menimbulkan gangguan tersebut. Nah, di sini ada perbedaan suksesi. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat atau yang terakhir, yaitu mengenai tentang ekoenergetika. Nah, ekoenergetika ini adalah kajian tentang energi dan proses perubahannya dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya yang terjadi di dalam ekosistem. Kajian tentang energi meliputi konsep energi, sumber energi, bentuk-bentuk energi, dan manfaat energi. Sedangkan kajian tentang transformasi energi meliputi perubahan bentuk energi yang berlangsung di dalam sistem hidup, sistem tak hidup, dan pada dua sistem, yaitu biosistem dan fisika sistem secara berantai. Nah, kemudian ada hukum dasar ekoenergetika. Didasarkan oleh hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2, aspek-aspek energi dan perubahannya mengikuti hukum ini. Hukum termodinamika 1 menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Maka termodinamika 1 sering disebut sebagai hukum kekekalan energi. Kemudian hukum termodinamika 2 ini menyatakan bahwa setiap terjadi transformasi energi, selalu terjadi pelepasan energi menjadi bentuk energi yang tidak bermanfaat. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa setiap terjadi transformasi energi, selalu terjadi penyusutan jumlah energi yang bermanfaat, meskipun total energi secara keseluruhan tetap tidak berkurang. Nah, kemudian contoh ekoenergetika di alam, yaitu piramida energi. Piramida energi ini adalah piramida yang menggambarkan hilangnya energi pada saat perpindahan energi makanan di setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Pada piramida energi, tidak hanya jumlah total energi yang digunakan organisme pada setiap taraf trofik rantai makanan, tetapi juga menyangkut pada peranan berbagai organisme di dalam transfer energi. Dalam penggunaan energi, makin tinggi tingkat trofiknya, maka makin efisien penggunaannya. Namun panas yang dilepaskan pada proses transfer energi menjadi lebih besar. Hilangnya panas pada proses respirasi juga makin meningkat dari organisme yang taraf trofiknya rendah ke organisme yang taraf trofiknya lebih tinggi. Sedangkan untuk produktivitasnya, makin ke puncak tingkatan trofik makin sedikit, sehingga energi yang tersimpan semakin sedikit juga. Energi dalam piramida energi dinyatakan dalam kalori per satuan luas per satuan waktu. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan dari keempat materi tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.